Pada akhir Mei, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2006, berarti sudah berlalu sekitar 16 tahun, sejak pertama kali lumpur lapindo dari tanah wilayah Timur Jawa menyembur. Tetapi penyelesaian ganti rugi terhadap korban hingga kini belum tuntas. Tersisa puluhan pengusaha yang belum menerima ganti rugi. Nah, seperti apa awal mula terjadi lumpur lapindo ini? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Semburan lumpur lapindo berasal dari sumur Banjar Panji 1, Porong Sidoarjo, Jawa Timur di lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Penyebab terjadinya penyemburan gas ini disertai oleh lumpur panas yang hingga kini masih misterius. Lokasi semburan ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol atau Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan. Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji 1 yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc. sebagai operator blok Brantas. Pemilik Lapindo sendiri adalah PT Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas yang merupakan anak perusahaan Grup Bakri. Grup Bakri memiliki 63,53% saham. Sisanya dimiliki oleh Komisaris EMP yaitu Renier A.R. Latif dengan saham 3,11%. Lalu ada Julianto Ben Hayudi dengan 2,18% dan dimiliki oleh publik sekitar 31,8%. Awalnya, warga Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang tinggal 150 meter dari lokasi mengaku gas mulai muncul sejak pukul 6 pagi. Tetapi sesungguhnya lumpur bersuhu 60 derajat Celcius dan gas itu mulai muncul dan menyembur sejak subuh pukul setengah 5 pagi di tengah areal persawahan desa. 2 warga dilaporkan keracunan akibat menghirup gas yang diketahui mengandung hidrogen sulfida itu. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ada di desa itu pun diliburkan selama 2 hari akibat kejadian ini. Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tidak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya Gempol, Jalan Raya Surabaya Malang, dan Surabaya Pasuruan Banyuwangi atau jalur Pantura Timur, serta jalur kereta lintas timur Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi. Semburan lumpur panas disertai gas terus membesar dan meluas selama beberapa bulan hingga menenggelamkan area pemukiman, pertanian, dan industri di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon. Sebanyak 4 desa di lahan seluas 400 hektar are terdampak langsung dari semburan lumpur ini. Rincian 3 desa di Kecamatan Tanggulangin, Desa Siring, Desa Reno Kenongi, Desa Kedung Bendo, dan 1 di Kecamatan Porong yaitu Desa Jatirejo. Belum lagi belasan desa lain yang juga ikut tergenang di lahan seluas 300 hektar are. Total korban disinyalir mencapai 45.000 jiwa yang harus kehilangan pemukiman dan akhirnya memilih mengungsi ke wilayah lain. Dan belum lagi banyak aktivitas masyarakat lain yang terganggu karena ditutupnya ruas jalan tol Surabaya Gempol dan adanya kerusakan lingkungan. Pada 18 April 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS setelah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Badan ini bertugas untuk menangani upaya penanggulangan semburan dan luapan lumpur serta masalah sosial dan infrastruktur akibat bencana yang dipicu dengan perbuatan manusia ini. Lapindo juga mendatangkan snubbing unit untuk menghentikan semburan. Pada 2008, lumpur masih menyembur hingga 100.000 meter kubik per hari. Bahkan pada 2010, 4 tahun berselang sejak kejadian pertama semburan itu terjadi, opsi yang diambil untuk menangani semburan lumpur ini adalah mengalirkan lumpur ke tanggul dan ke Kali Porong. Nah, atas tragedi itu, Lapindo dan pemerintah harus mengucurkan anggaran untuk mengganti rugi. Pada saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup pun sempat mengatakan bahwa untuk menampung lumpur ini dilakukan sampai Desember 2006,
mereka menyiapkan 150 hektar area waduk baru. Kemudian ada juga cadangan 342 hektar area lagi yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga Juni 2007. Hingga akhir Oktober pada saat itu diperkirakan volume lumpur sudah mencapai 7 juta meter kubik. Juga ada cadangan sekitar 342 hektar area yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga di Juni 2007. Hingga akhir Oktober pada saat itu diperkirakan volume lumpur sudah mencapai 7 juta meter kubik, tetapi rencana itu batal tanpa ada sebab yang jelas. Pemilik PT Lapindo Brantas, yaitu Abu Rizal Bakri, mengaku uang ganti rugi korban lumpur Lapindo sebesar 8 triliun berasal dari uang pribadi. Menurutnya, uang perusahaan, yaitu PT Lapindo Brantas ini, tidak sanggup menalangi dana ganti rugi korban lumpur Sidoarjo. Lalu menurut keterangan Abu Rizal Bakri, perusahaan PT Lapindo sendiri sebenarnya hanya bisa mengganti kerugian sebesar 100 miliar. Beliau mengatakan lahan warga mendapat ganti rugi dari 10 hingga 20 kali lipat dari nilai jual objek pajak. Dengan nilai itu, menurut keterangan beliau, maka rata-rata setiap warga mendapat ganti rugi hingga 2 miliar. Bahkan ada juga yang menerima hingga 65 miliar. Pada saat itu, Abu Rizal Bakri mengaku uang ganti rugi yang masih belum dibayarkan ada sekitar 1,1 triliun. Tetapi ganti rugi tersebut akan dibayarkan 400 miliar pada tahun 2011, sementara sisanya yang 700 miliar akan dibayarkan pada 2012. Beliau menegaskan pihaknya tetap akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi terhadap lahan warga. Beliau mengatakan begini, masalah Lapindo ini masih debatable siapa yang salah. Tanpa menunggu itu, kita akan memikirkan bagaimana membayar semua ganti rugi. Tetapi kalau gue cek beritanya hingga tahun ini pun, tahun di 2021, masih banyak ternyata para korban yang belum menerima ganti rugi. Dan masih belum diketahui apa sekarang lumpur ini masih meluas, masih menyembur atau enggak. Walaupun gue lihat kalau dari berita-berita yang ada, lumpur Lapindo ini masih terus semakin meluas. Cuman gua nggak tahu tindakan apa yang sedang dilakukan atau aturan apa yang diberlakukan pemerintah terhadap PT Lapindo ini. Nah, buat kalian yang tahu tentang updatean ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Atau mungkin buat kalian yang tinggal di daerah sekitar Lapindo, kalian melihat apakah ini masih meluas apa enggak, bisa kalian tambahin juga di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya. Buat kalian yang suka dengan channel ini atau suka dengan video ini, kalian jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.